Yang lebih semangat jawab kayaknya wali santri. Santrinya mungkin terperangah lihat ketampanan Ustadz Ari atau gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih semangat ya? Ini di Madiun, tidak sama dengan di Matese. Di Matese agak adem dikit. Sampai sini ternyata saya bilang ke teman yang nganter, saya salah kostum nih. Madiun ternyata panas, ngapain juga pakai jas. Mestinya pakai jubah yang agak tipis-tipis saja. Ternyata panas. Ternyata panasnya suasana ini membuat insya Allah semakin hangatnya suasana kajian pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ya hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Alhamdulillah seluruh keluarga besar Mahad Islam Al-Ihsan Madiun azakullah yatakum. Para bapak, tokoh, alim ulama, wali santri, juga para santriwan, keluarga besar yang hari ini bisa hadir pada majlis yang mulia kajian akbar. Alhamdulillah tadi sudah kita ikuti bagaimana pengarahan tentang kesehatan kita oleh Ustadz Abu Julaibib, yang tampaknya saya kenal dengan beliau beberapa tahun yang lalu di Surabaya. Wallah alam benar atau tidaknya bersama dengan sahabat saya Pak Salman, tapi mungkin beliau lupa sama saya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di tempat ini. Saya tidak akan menyampaikan apa-apa kecuali cerita saja. Karena apa yang sudah didapatkan kita tadi oleh Ustadz Joko Supriyanto melalui kajian tadi dalam sambutannya, subhanallah, itu semuanya tema yang mau saya bawakan. Sudah didahului beliau, ya sudah, saya cerita saja. Dan ilmu saya tentunya sebagai murid tak seberapa banyak dengan ilmunya Ustadz Joko. Karena saya ngaji dengan beliau, belajar dengan beliau, sungkem sowan juga kepada beliau sejak 92. Hari ini saya diminta untuk berhadapan dengan beliau, di hadapan beliau, maka saya bercerita tentang bagaimana kiat istiqamah di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah. Masya Allah, saya termasuk orang yang sekian waktu ketika terjadi peristiwa gempa bumi, tsunami, likuifaksi, erupsi membersamai. Karena saya tergabung di SAR UNS. Ya, kalau markas besar kami ada di panggung di baratnya UNS 11 Maret. Ya, kemarin saya peristiwa terakhir di Lumajang. Lumajang maksudnya Jawa Timur ya? Masih Jawa Timur atau masih Jawa Timur ya? Oh iya, Lumajang. Lumajang Jawa Timur. Saya di Lumajang Jawa Timur, Pak. Peristiwa 4 Desember 2001, belum lama. Mengingatkan kita bagaimana hidup itu harus istiqamah. Ada kisah anak kecil, silahkan buka di YouTube. Ketik Fida Semeru.
keluar tuh anak. Silahkan ketik Pak, yang bawa hari ini bawa apa namanya, gadget HP. Kalau diketik Fida Semeru atau Fida anak kecil Semeru, akan banyak kisah di sana. Karena teman saya yang di Yaman itu tiba-tiba bilang gini, Mas, biasanya antum kan relawan, sudah berangkat ke Lumajang belum Semeru erupsi? Belum, saya belum ada jadwal, baru kloter pertama. Saya mungkin kedua atau ketiga. Tolong Mas, kalau bisa cari anak kecil yang lari di video ketika erupsi itu sudah membumbung tinggi begitu. Dia lari pakai jilbab warna hijau, gendong tasnya, lalu dia lari sambil cincing jubahnya. Masih hidup atau sudah mati? Kata teman-teman di Yaman, kata teman di Sudan, kata teman di Mesir. Ya, saya pernah di Mesir, di Turki, di Al-Azhar. Saya juga pernah di Palestina, relawan juga di Palestina, di Gaza tepatnya. Saya juga pernah di Suriah. Saya pernah ke negara-negara sudah saya kunjungi beberapa dalam White Helmet, yaitu SAR tingkat internasional. Ya. Jadi kalau dicantumkan DAI nasional, sebenarnya saya DAI internasional. Apa Tat? Intermezzo Tat. Kata teman-teman, kok tanggung amat ditulisnya DAI nasional? Antum kan udah internasional gitu. Katanya. Jadi saya ke Gaza, melihat anak-anak Gaza bagaimana di Turki ya, di Suriah, kemudian negara-negara yang pernah saya kunjungi banyak diantaranya. Saya terheran kenapa orang-orang yang sedang di Timur Tengah bertanya-tanya pada anak kecil lari pakai jilbab warna hijau, gendong tas, pakai jubah. Apa rahasianya? Ini harus kita syukuri jadi orang Indonesia yang pertama sekali. Yang kedua, ternyata setelah itu mesti kita memperbanyak salam dan salat kepada Nabi teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiin dan orang-orang yang setia dengan sunnah-sunnahnya. Ternyata hanya ada di Indonesia anak kecil pakai jilbab di usia belum haid, belum akil balik, hanya di Indonesia. Teman di Palestina namanya Bang Onim, Abdillah Onim, bisa dibuka ya. Ini para ustadz juga tahu, biasa ngikuti channelnya beliau di IG-nya atau FB-nya. Itu kantor kami ada di sana, kantor berita Palestina, itu bersama Bang Abdillah Onim, tempat di mana kami tinggal dulu di Gaza. Dan beliau istrinya orang Gaza asli. Itu Bang Onim saya bertanya, hebatnya anak Indonesia, kecil kayak gitu aja berjilbab. Namanya Palestina, Baitul Maqdis, Al-Quds, itu kalau belum akil balik, belum berjilbab. Namanya Turki, namanya Mesir, namanya Suriah, itu kalau belum akil balik, wanita-wanitanya belum berjilbab. Tapi di Indonesia, TK PAUD, ya, emaknya sudah ngajarin anak-anak TK PAUD berjilbab. Lihat tuh anak kecil yang di video. Buka Pak, yang bawa HP silahkan, saya beri kesempatan. Tulis di Google, nyari namanya apa? Browsing ya. Di googling Fida Semeru akan keluar tuh anak kecil yang lari terbirit-birit. Saya kejar informasi itu, teman-teman pada tanya, cari dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jangan-jangan dia terkorbankan dengan erupsi segitu dahsyatnya. Ini akhir zaman, malapetaka, musibah akan terjadi di mana-mana. Banyaknya kerakusan manusia, keserakahan di mana-mana, kedurjanaan di mana-mana. Akhlak adab manusia sudah hilang, berganti dengan akhlak adab hewani, kata teman-teman. Tolong cari dia masih hidup atau enggak. Alhamdulillah Pak, akhirnya diberi kesempatan SAR UNS memberangkatkan saya di trauma healing. Karena memang setiap ada bencana dan musibah alam, baik itu tsunami tahun 2004, kemudian banjir Jember 2006, gempa Jogja 2006, Merapi meletus 2010, kemudian 2018 saya ke Lombok, ke Palu bersama teman-teman di SAR UNS. Kami diberangkatkan terus. Kemarin pun berangkat, saya cari kencan 3 hari ketemu anak kecil. Saya tanya ditemukan itu. Saya ke kampung Curah Koboan, kampung paling atas yang ada di Gunung Semeru, Curah Koboan. Ketemu satu TPA namanya Madrasah Diniyah Fatihul Ulum. Saya foto, cekrek. Saya share. Ikhwan, barangkali ada teman-teman relawan yang lain dari ACT, dari Muslim Charity, atau mungkin dari
Darut Tauhid atau apapun ya, teman-teman SAR UNS atau UMS, MDMC atau apapun, teman-teman di Banser, teman-teman di Kokam, silahkan kalau ketemu anak kecil yang sekolah di Fatihul Ulum ini, saya dikabari. Akhirnya dikabarin, pengelolanya namanya Ustadz Imam Syafi'i, hafizahullah ta'ala. Beliau seorang pengajar tahfidzul Quran. Lalu telepon, Assalamualaikum, sampean ya mas yang nyari Madrasah Diniyah Saifatul Ulum di Curah Koboan? Betul saya, ini dengan siapa? Saya Imam Syafi'i. Subhanallah Syekh, ana Samsudin Asrori, ana relawan SAR UNS. Oh Masya Allah, kapan bisa ketemu? Saya lihat video antum mencari bidak yang kecil itu. Ya, saya mencari bidak. Mari saya temukan. Ketemu bidak setelah 3 hari Pak. Saya tanya, siapa nama Muna? Bidak Om. Berapa usia Muna? TKB Om. TKB berapa tahun ya? TKB, punya putra TKB. Saya ini punya anak saya kelas berapa saya lupa. 9 anak saya itu kelas berapa saya lupa. Bahkan nama lengkap anak saya aja saya nggak ingat. Dari 9 anak, taunya anak pertama Abang, AA, Teteh, Kakak, Emas, Uda, Aang, Daeng, Caca. Dah itu panggilannya. Panggilan semua anak pertama semuanya ya. Saya tanya dia TKB. Saya tanya pada masyarakat kalau TKB itu usia berapa? 5 atau 6 tahun. Nah, waktu 4 Desember 2021 peristiwa erupsi yang dahsyat itu, kamu sedang apa? Sedang sekolah ngapal Quran di Fatihul Ulum. Siapa yang ngajari? Itu Ustadz Imam Syafi'i. Itu Ustadz saya. Loh, kamu ngajinya sama Ustadz Imam Syafi'i? Iya Om. Waktu 4:30 itu kamu ngapain? Lagi ngapal Quran. Terus apa kata Ustadz Imam Syafi'i? Ustadz Imam Syafi'i teriak, santriwan, santriwati, lari. Pak, lihat ini. Kondisi yang amat sangat mencekam, menakutkan. Itu erupsi, lahar panas keluar dari Semeru. Ustadznya bilang santriwan, santriwati, lari. Bidak lari gendong tasnya, keluar pertama kali dan dia lari. Ini bukan hanya satu sumber informasi. Saya nanya ke banyak masyarakat tentang bidak, bagaimana dia lari dan divideokan oleh Ibu Sumini. Ibu Sumini itu memvideokan sambil dia bilang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu Ibu Sumini. Videonya pun ada. Cari di YouTube ada. Larilah bidak kecil itu. Ketika lari kau panggil bapakmu? Enggak Om. Kenapa enggak kau panggil bapakmu? Bapakku pun lari ketakutan kok Om. Subhanallah. Lalu kau panggil emakmu? Enggak Om. Emakku juga enggak tahu kemana. Emakku juga takut. Semua orang takut. Kamu juga takut. Aku juga takut Om. Kenapa enggak panggil bapakmu? Kenapa enggak panggil emakmu? Enggak Om. Aku hanya teriak aja. Apa teriakmu nak? Pae, mae gitu. Enggak Om. Aku lari dari 4:30 itu dari Fatihul Ulum tempat aku ngaji sampai masjid bawah sana jam 9 malam. Aku hanya Allah, Allah, Allah. Sehebat itu Pak. Saya punya anak 9. Tidak masuk prediksi saya ketika terjadi sesuatu yang menakutkan, mencekam, amat sangat sulit bagi anak kecil usia TKB. Mendadak lisannya hanya Allah, Allah, Allah. Mulia sekali anak ini. Mempelajari kepada kita, memberikan pembelajaran tauhid yang benar-benar Allah saja. Tempat menggantungkan persoalan Allahus Somad. Malu saya sebagai seorang ustadz. Ngisi ke sana kemari. Ngasih motivasi orang ke sana kemari. Anaknya sendiri belum tentu ketika terjadi apa-apa. Allah, Allah, Allah. Dan hanya Allah yang dia cari. Kamu mampir rumah nak? Tidak mampir rumah. Enggak Om. Aku enggak mampir rumah. Aku lari terus turun ke bawah. Karena lahar itu khawatir nanti kena badanku. Aku lari jam 9 malam. Aku hanya mencari rumah Allah. Masya Allah Pak. Adem rasanya kalau semua anak di negeri kita ini hanya mencari Allah di rumah Allah. Ya Allah, hebat. Bapakmu apa seorang ustadz toh? Kok hebat banget? Bukan, bapaknya tukang ngelekepin tebu. Apa di sini namanya ngelekepin tebu? Kletek. Hah?
Tetet. Aduh, istilah Jawa saya nggak paham nih. Saya ini orang Karanganyar baik tapi nggak bisa ngomong Jawa api koyo kowe kabeh kiye. Kepriben ya? Apa, Ustaz? Pokoknya motongin tebu, nanti kalau sudah mulai kering diklekepin gitu, ya. Kletek. Nopo Mbah Kum? Ngupasin kulit pohon tebu. Bapaknya cuma itu tok. Saya penasaran, akhirnya pengen ketemu ibunya. Ini anak kok tauhidnya hebat banget. Kondisi yang penuh dengan musibah kayak gini, zaman yang serba sulit, dia hanya Allah, 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 rumah Allah. Gak ada tempat lain. Saya sampai tanya, manggil bapakmu? Enggak. Manggil emakmu? Enggak. Kamu mampir rumahmu? Enggak. Kamu nyari bapak ibumu di rumah? Enggak, Om. Saya nyari rumah Allah. Orang lain Pak ketika wawancara sama dia itu ngasih uang 1 juta, 2 juta. Saya lihat kantong saya ini gak ada uang jutaan. Yang ada cuma uang berapa lembar begitu. Saya lihat di samping tempat wawancara ada toko boneka. Saya bilang, Fida suka boneka? Om, aku pengen banget boneka yang warna pink itu Om. Oke, ayo masuk toko. Nah ini kesempatan. Gak nyampe 1 juta, cuma 150 jadi. Ya. Bukan masalah nilai 150-nya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Masalah tauhidnya yang membuat saya menangis dan berhari-hari gak bisa tidur mikirin anak 5-6 tahun TKB, ternyata tauhidnya luar biasa. Lihat adik-adik sekalian. Generasi kita 17 tahun. Kondisi sulit. Pak, pulsa, kuota internet habis. Mak, lapar, pengen keangkringan, wedangan, biar bisa wifi-an. Coba lihat. Pak Boe, ya. Setiap waktu, apapun Pak Boe, yo, tolong ya. Coba kayak Fida. Allah, 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 rumah Allah. Saya tanya pada ustadznya, apakah antum sebagai ustadznya ngajari seperti itu pada mereka? Saya cuma nanamkan tempat yang paling mulia di muka bumi itu masjid. Fatihul Ulum itu kan masjid. Jadi kalau ada apa-apa, kembalilah ke masjid. Kalau terjadi fitnah sesuatu, kembalilah ke masjid. Dan itu jelas. Allah sudah firmankan dalam Quran surat 41. Fussilat. Sahih? 41 Fussilat. Fussilat. Quran surat 41 Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat pertama tadi adik-adik sekalian, terutama para santri. Kalau terjadi apa-apa yang sangat sulit bagi antum, jangan merengek pada orang tua. Pak, uang jajan, jangan. Pergi ke masjid, wudhu, kemudian sholat. Ya Allah, Engkau Maha Ar-Razzaq, pemberi rizki. Al-Ghani, Maha Kaya. Berikanlah barokah rizki buat bapak makku. Biar besok kirimanku bukan hanya 100.000, 300.000 karena barokah darimu ya Allah. Aku yakin untuk mendatangkan 300.000 pada bapak makku, dikirimkan ke aku di pesantren ini, mudah bagimu ya Allah. Semudah engkau mengatur miliaran planet di muka bumi ini. Kirimkan ya Allah, sambil nangis. Gak bisa nangis, agak diculuk dikit. Ya Allah, gitu. Hah? Jadi kalau kita ini pengen istiqomah zaman yang sulit, satu, ingat Allah. Sudah diajari oleh adik Fida kecil di Lumajang, Jawa Timur. Asli dari kampung Curah Koboan. Saya ketemu 7 hari saya di sana Pak. Berangkat sebelum subuh setiap hari, pulang jam setengah 11 malam. Begitu terus sehari-harinya. Karena saya di trauma healing. Jadi ngisi kajian, ngumpulin warga yang terdampak erupsi. Kemudian ngumpulin lagi anak-anak sekolah, ngumpulin lagi pelajar. Bahkan banyak ngumpulin teman-teman yang aparatur yang sedang relawan juga di sana. Kami kasih motivasi juga. Karena capek juga kerja di sana. Subhanallah. Allah ternyata mau segala sesuatu itu Rabbunallah.
Sembahan saya hanya Allah, tempat meminta hanya Allah, tempat menggantungkan persoalan hidup Allah, semuanya Allah. Orang mau ngomong apapun gak digubris. Hanya Allah saja, cukup omongan Allah. Orang mau ngasih kayak apapun, kita akan kecewa pemberian manusia. Tapi kalau pemberian Allah, kita akan puas selama-lamanya. Biarlah Allah yang memberi kita. Biarlah Allah yang mengajari kita. Biarlah Allah yang akan menyelamatkan kita. Biarlah Allah yang akan menolong kita. Allah yang membantu kita. Allah yang mengirimkan segala sesuatu untuk kita. Karena kita telah menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah yang pertama. Ini Fida, kisah kecil, anak kecil Fida. Dan ternyata jam 9 malam itu dia berkumpul dengan banyak orang. Lari sejak jam 4:30 sampai jam 9 malam. Gelap gulita. Lahar panas sudah membumbung ke angkasa. Begitu jatuh terguyur hujan deras. Tidak diselamatkan oleh relawan. Banyak maaf sekali lagi, banyak maaf. Banyak maaf sekali lagi. Dan relawan pertama yang menemukan Fida dari FPI. Saya nggak menyombongkan kelompok tertentu. Tapi ternyata FPI yang menemukan Fida pertama kali. Dan viral video itu oleh ACT. Viral video itu oleh ACT. Ya, cepat tanggap ACT. Dan posko saya posko gabungan antara ACT, Saru NS, MPMC, ya ada Muslim Charity, berbagai macam di dalam. Allah, rumah Allah. Sehingga wajar kalau Nabi menyebutkan ahabbul baqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala di muka bumi adalah masjid-masjid, rumah-rumahnya ini. Cek 2004, cek 2006, cek Merapi 2010, cek 2018. Semua peristiwa itu hampir-hampir terjadi di negeri ini. Pasti ada saja masjid yang utuh, tidak tersentuh bencana musibah sama sekali. Termasuk di Palu. Saya di Palu 15 hari. Di Palu 15 hari Pak. Maka wajah saya ini agak sedikit kurang bagus karena di Palu 15 hari. Tak-tok ya. Padahal sebelumnya di Lombok saya. Di Lombok 10 hari. Pernah di Lombok 10 hari Pak? Bilang mak, aku Lombokan 10 hari. Oh panas Pak. Saya di Lombok 10 hari. Ke Gili Terawangan lebih parah daripada Bali. Orang gak ada, banyak maaf. Yang tertutup hanya bagian dada sama bagian ujungnya tok. Yang lain itu semuanya tanpa selip benang pun di Gili Terawangan. Naudzubillah. Allah marah. Tapi ternyata lagi-lagi masjid, rumah Allah, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan sampai hari ini kalau kita dapati musibah, petaka, kondisi fitnah akhir zaman kayak apapun, kalau kembali ke masjid, aman. Paham Pak maksudnya? Kalau terjadi apa-apa anak kita ini, kenalkan Allah, nilai tauhidnya murni. Yang kedua, ajak mereka memakmurkan masjid. Aman. Ustaz, wifi-an di masjid. Wifi-an di masjid nggak mungkin wifi-an yang jorok-jorok, yang jelek-jelek. Pasti wifi-an pun nyari yang baik-baik. Murotal, Syekh Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, ya, atau mungkin khutbah-khutbah Syekh yang bagus-bagus karena lagi di masjid. Aman masjid. Kisah yang kedua adalah dari kampung yang sama namanya Curah Koboan. Seorang ibu muda namanya Rumini. Ya, diabadikan oleh seorang seniman menjadi lukisan relief, lukisan yang timbul. Ibu Rumini ini ditelepon suaminya tambang pasir. Rum, erupsi Rum, Melayu. Apa katanya? Ibu Rumini yang masih muda itu bilang gini. Gak mas, emak kasihan, emak kondisinya stroke. Kalau seandainya aku lari sementara emak terbaring begini, aku gak sampai hati mas. Aku akan tetap jaga emak apapun kondisinya. Enggak Rum, Melayu. Tetap Ibu Rumini bilang tidak. Saya tetap akan jaga emak. Ibunya dengar. Sopo bing, sing telepon sopo bing. Bapak-bapak tahu bing? Bing itu panggilan genduk untuk anak perempuan orang Madura, jebing. Ya, panggilan anak perempuan kalau genduk itu jebing. Oh, sopo bing? Kalau laki-laki kacong, cong, apa cong gitu. Oh, betul ini, nggak ada orang Madura sini ya. Wah, ini Jawa Timur paling barat sih ya. Itu kalau dipanggil anak laki-laki itu kacong, kalau perempuan bing, jebing. Akhirnya dipanggil sopo bing, mas, mak. Apa kata masmu, suamimu? Aku suruh lari, mak.
Sudahlah, larilah kamu Rum. Selamatkan diri kamu. Telepon ini masih bunyi, suaminya masih hidup ini. Enggak, Mak. Emak yang sudah 9 bulan mengandung aku, emak yang sudah 9 bulan dalam kandungan aku, berada di kandungan emak, emak yang melahirkan aku, emak yang mengasuh aku, merawat aku, membiayai aku, membesarkan aku. Sampai sekarang aku seperti ini, Mak. Aku gak akan tinggalkan emak. Sudah Rum, kamu lari biar ketemu sama anak dan suamimu. Selamatkan dirimu. Erupsi itu Rum. Rum ini tetap, aku akan peluk emak. Apapun yang terjadi, kalau kita gak selamat nanti di dunia ini, Mak, mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Subhanallah, Pak. Itu di Rum ini memeluk emaknya. Dan setelah itu erupsi datang, ternyata tertimpa atap rumahnya. Blak. Rabbunallah. Tuhan saya hanya Allah, yang menolong saya hanya Allah. Summastaqamu. Ibu Rum ini istiqomah menyelamatkan emaknya, walaupun nyawanya Ibu Rum ini sendiri akhirnya meninggal dunia. Ada nggak kira-kira Pak anak hari ini memperhatikan orang tuanya sampai sedemikian rupa? Tanya Pak. 1001 anak-anak kita hari ini sibuk memandang wajah gadget HP sehari-harinya. PJJ namanya. Pembelajaran jarak jauh. Setiap hari kalau sudah kerja soal, HP masih tegak lurus. Begitu sudah berapa menit kemudian HP miring. Srek. Nak, sholat nak. Iki anak pedet. Apa anak wong? Coba. Wajah emaknya, wajah bapaknya jarang ditatap oleh anak-anaknya. Tapi wajah gadget HP itu hampir setiap saat ditatap oleh anak-anak kita. Memandang muka ayahnya yang sudah mulai keriput kulitnya, memandang mata ayah yang sudah mulai rabun penglihatannya, melihat rambut ayah mulai putih semua, tulangnya rapuh. Jarang anak-anak negeri kita saat ini. Tapi memandang HP gadget Yahudi gepeng ini, kuat mata mereka menatapnya. Coba lihat Pak, ini terjadi di negeri kita ini. Dan ini terus menerus sampai saat ini. Mestinya coba pembelajaran ayatul rahman fi musibati Semeru. Tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala yang maha pengasih pada musibah peristiwa Semeru itu. Seorang ibu yang telah dimuliakan oleh anak tercintanya. Dipeluk sampai meninggalnya. Anak mana mau merelakan nyawanya untuk ibu tercintanya? Anak mana yang hari ini menyediakan kopi atau teh manis buat ayah ibunya yang sudah tua renta? Pak, Mak, sudah sepuh. Ini tak bikinin teh hangat buat emak. Pak, Mak, sudah sepuh. Ini tak selimutin kalau tidur bapak dan emak nanti kalau tidur. Pak, Mak, makannya biar saya yang nyuapin. Pakaiannya biar saya yang nyuciin. Apapun keperluan bapak dan emak, aku anakmu di sampingmu. Jarang Pak. Cari sekarang. Dari mana ini? Karena belum semua anak kita ini Rabbunallah. Belum sampai mereka ini hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum klik hatinya dengan Allah Sang Pencipta Al-Khaliq. Maka setelah Allah diluruskan, yang pertama tadi dari fidak kecil tadi, rumah Allah selalu disambangi, dimakmurkan. Yang ketiga, bapak ibunya tolong jangan dilupakan. Ya. Rabbunallah summastaqamu, lalu menjaga biar istiqamah. A'dhamul karamah, luzumul istiqamah. Orang dikatakan keramat, orang dikatakan karomah, punya karomah, orang dikatakan sakti, orang dikatakan hebat, yaitu orang yang selalu beramal walaupun sedikit tapi continue, terus dia lakukan. Pelan sedikit tapi dia lakukan terus. Sehari-harinya dia menyebut nama Allah berulang-ulang dalam wirid dan zikirnya. Sehari-harinya dia memakmurkan masjid dan sholat 5 waktu berjamaah bersama umat di sekitarnya. Sehari-harinya dia berbakti pada orang tuanya. Tidak cukup 5 kali saja dia mendoakan ayah bundanya. Istiqamah. Yang terjadi apa Pak? Kalau bisa istiqamah, Allah sebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal Pak,
terus menerus, gak ada henti, bergantian, bertubi-tubi. Malaikat turun kepada orang yang istiqomah ini, lalu membisikkan ke telinganya, Allah takhafu. Lihat, tidak kecil gak ada rasa takut, dia lari, pengen menyelamatkan di lahar panas. Lalu dia nyebut Allah, Allah, Allah. Bukan Pak E, Boe, bukan Pak E, Mae. Allah, Allah, Allah. Dan dia transit di rumah Allah. Buka itu videonya. Viral video anak itu. Teman di Yaman, teman di Sudan, teman di Mesir, teman di Turki. Semuanya pada WA. Tolong cari anak itu. Saya share lagi pada mereka. Nih aku ketemu anaknya. Tak buat video pendek. Subhanallah, ternyata ngajarin tauhid pada kita. Kita ini masayeh. Syekh-syekh yang ada Timur Tengah aja heran pada anak kecil itu. Ternyata dia Allah, 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 rumah Allah. Lebih heran lagi para syekh. Sudah dia anak kecil berjilbab, lari, dan hanya Allah serta rumah Allah. Ini Indonesia banget Pak. Asli anak Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Asli anak Indonesia banget. 3. Istiqomah dalam menjaga orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun pada orang yang istiqomah ini lalu membisikkan, "Alla takhafu." Kau jangan takut. Sudahlah, jangan takut. Urusan dunia kayak apapun tuh gampang. Sesulit apapun urusan kamu di dunia bakal jadi mudah. Segala sesuatu yang membuat kamu nggak enak jadi enak di hadapan Allah Ta'ala. Sesuatu yang membuat kamu menyakitkan dan menyesakkan dada menjadi lapang nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sesuatu yang membuat kamu makan jadi nggak enak, jadi nyaman lahap ketika di hadapan Allah Ta'ala. Semuanya akan menjadi enak. Allah takhafu. Kalau kamu yakin dengan Allah, kalau yakin dengan rumah Allah, kalau kamu selalu mendoakan orang tua, mencari ridha orang tua, wala tahzanu. Ngapain berduka? Ngapain bersedih? Saya tanya, nah ini kisah kedua, Ibu Rumi ini tadi meninggal dalam keadaan bakti pada orang tuanya. Ini sekarang kisah ketiga. Karena materi saya cuma mengisahkan 4 saja sejatinya. Yang keempat nih Pak, yang ketiga nih. Di Kampung Renteng, itu ada saudagar kaya raya, Pak Haji. Konon kata orang yang saya wawancarai jumlahnya lebih dari 7, itu menyebutkan Pak Haji ini kekayaannya di atas Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. 4 kali lipat. Wah, keren kan? 7 orang kurang lebih saya tanyain. Banyak maaf saya nggak usah sebut nama karena beliau masih hidup. Hari ini kondisinya beliau ketika mau wawancara beliau nggak mau karena apa? Kehilangan putra tercinta terendam lahar panas. Nama Pak Haji itu saya kenal, rumahnya pun saya tahu mewah luar biasa. Saya nanya pada ibu-ibu tahu juga sama Bu Hajahnya. Oh, ngertos di goro-goro bojone niku kok. Omah kula ilang. Motor kula tenggelam. Kok goro-goro bojone napa to? Ini nih, Pak, kisah ketiga ini. Seorang ayah yang kaya raya punya tambang pasir. Sebelum terjadi peristiwa erupsi itu, Pak Haji ini pesta 4 hari 4 malam. Beli alat keruk, bego. Bego itu apa ya? Kalau di Sunda teh namanya bego. Di mana namanya? Bego ya? Oh, bego juga. Sama-sama bego kita ya. Namanya apa? Bego. Yang alat keruk, Pak. Mau di Sunda teh namanya bego. Di Jawa Timur bego juga. Alat keruk. Ada nama kerennya apa? Aduh saya lupa. Eksafak. Nah itulah Pak. Saya ini agak katrok-katrok urusan alat-alat berat itu. Setahu saya namanya bego aja. Kalau di Sunda bego, kayaknya di sini bego juga. Sama-sama bego lah ya. Maksudnya alat itu namanya sama-sama bego ya. Dikerok. Beli 2. Sudah punya 8. Saya tanya, waktu itu beli 2 bego baru harganya berapa? Kurang lebih 300 juta. Loh sudah punya 8? Iya. Lalu truk damnya ratusan Pak Yai. Ratusan. 4 hari 4 malam kami diundang pesta pora campur sari plus campur saru. Sudah ada sarinya, campur saru. Maksudnya ngundang ledek ketek yang nyanyi-nyanyi joget-joget 4 hari 4 malam. Ada musik-musik.
ada segala macam kemaksiatan, minuman keras, perjudian terjadi di situ. Kata warga. Lalu sembelih kerbau. Krak. Dagingnya dimasak, kepalanya ditanam. Tuhan, sebagai bukti bahwa saya telah membiayai mensejahterakan karyawan-karyawatiku, aku tanam kepala kerbau ini agar tambang pasirku langgeng, kekal, abadi. Tuhan, untuk menggaji karyawan-karyawatiku, aku butuh tambang pasir ini tetap akan ada. Kirimkan pasir-pasir yang lain lebih banyak, biar tambang pasirku kekal, abadi, langgeng. Begitu kata orang-orang. Wallahu alam, saya cuma dapat ceritanya karena saya nggak bisa wawancara dengan Pak Haji. Dan saya sampaikan kajian di sana di 4 kecamatan: Sumber Mujur, Sumber Kajar, Sumber Wuluh, Sumber Langsep. Ini 4 kecamatan yang kami ngisi kajian. Ngisi kajian pun banyak maaf Pak, ini agak lain cerita lagi. Ngisi kajian pun Pak, saya itu ditanya, maaf, masnya ya yang mau ngisi kajian di sini. Betul saya. Nama ini pun sinten, saya Samsudin Asrori. Oh, saking pundi? Dari Solo. Sudah pernah haji? Alhamdulillah, saya sudah haji baru 2 kali. Oh ya, berarti bisa ngisi. Bisa khutbah Jumat nanti. Punya pesantren enggak? Di Solo, alhamdulillah. Di Jawa Barat saya merintis 5 pesantren. Namanya pesantren Al-Husain miliknya Haji Husain. Yang kedua namanya Al-Mutakin milik Profesor Dr. Kiai Haji Salim Bajri. Yang ketiga namanya Al-Sobirin. Yang keempat namanya Nurul Hadid. Yang kelima Darul Qasidin. Itu pesantren saya di Jawa Barat dengan teman-teman saya rintis. Oh, berarti Kiai J. Akhirnya dicantumkan Kiai Haji Samsudin Asrori. Kalau enggak bisa ngisi Pak. Akhirnya tanya lagi. Ngapunten mangke Pak Camat Kersorawu menawi wonten titel akademiknya. Nah, kita dari Sar UNS pernah kuliah nopo boten? Saya jawab, saya kuliah S1 di UPI, dulu namanya IKIP Bandung, Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Akhirnya ditulis Kiai Haji Samsudin Asrori SPD. Keren kan Pak? Baru saya itu namung S1 J, namung loh. S1 ya rekoso ya. Dibilang namung. Akhirnya enggak, saya S2 di Unisba, Universitas Islam Bandung. Saya ngambil Majidah Pendidikan Islam. Oh, berarti MPDI. Langsung diketik sama sekretaris Pak Camat. Cari juru sekretarisnya Pak Camat. Tek Kiai Haji Samsudin Asrori SPD MPDI. Sudah. Lah dokter-dokter yang medis Sar UNS bilang gini, "Loh, Pak Yai, kan Pak Yai kan pernah di Al-Azhar Kairo." Kedengaran. Oh, pernah di Al-Azhar Kairo. Berarti LC, LC. Saya rasanya subuk banget Pak waktu itu Pak. Baju saya sesek semua itu. Akhirnya Kiai Haji Samsudin Asrori SPD MPDI LC. Kurang apa? Itu belum memenuhi standar. Bagi orang-orang bertanya lagi, teman-teman relawan pada bilang, Ustadz, katanya pondoknya pondok penghafal Quran. Berarti kan kalau santrinya aja hafal Quran, Ustadz juga harus hafal Quran. Alhamdulillah tahun 98 saya ngapalkan 30 juz. Walaupun waktunya cuma 6 bulan, tapi saya nggak bisa sekali duduk 30 juz itu. Oh, 6 bulan 30 juz. Berarti Pak Yai nggak hafal Quran, J. Al-Hafid, J. Tambah Al-Hafid. Itu belum berhenti Pak. Ada lagi yang membuat saya itu dikecoh sama teman-teman. Gara-garanya apa? Saya pakai songkok saya pasang bros ini keris. Brosnya keris. Gara-gara bros keris ini, saya dikira keturunan Keraton Solo. Nah ini bros ini saya pasang di songkok warna hitam saya di sana. Saya pasang gini. Ngapunten Pak Yai, ini sudah tertulis Kiai Haji Samsudin Asrori SPD MPDI LC Al-Hafid. Karena ini ada keris di situ nopo keturunan Keraton Solo. Saya nggak bisa bahasa Jawa, bagaimana mau jawab? Kata teman-teman, jawab aja Pak Yai, jawab aja. Onje, pulau asli Solo. Oh, berarti masih keturunan Kiai Slamet Solo. Saya nggak ngerti Kiai Slamet itu siapa, karena sudah terlanjur ngomong Solo, saya iyakan, inje. Mesti ketawa karena saya nggak paham waktu itu. Ternyata Dokter Fauzan yang dari Sarwana begini, Pak Yai kok mengiyakan?
Kiai Slamet itu kan, Kiai Slamet di mana sih Pak Yai itu? Lah kan, katanya Kiai kan dari Solo. Saya tanya, maaf Pak Yai, kok sampean kok tahu kenal Kiai Slamet Solo? Saya bilang gitu, itu kan moyang kami, saya bilang gitu. Oh, itu sabdo pandikonipun sampun sejauh dia. Sabdo pandikonya paling sakti, setiap kalimatnya adalah ucapan yang merupakan doa-doa, katanya begitu. Jadi mereka mengakui Kiai Slamet Solo itu kiai yang paling sepuh, yang paling sakti di Solo. Lah sementara teman-teman yang dari Solo Sar UNS, wong edan. Kiai Slamet Solo padahal kebo bule. Saya sudah terus mengiyakan, saya kebetulan Kiai Slamet Solo. Ya sudah, akhirnya dicantumkan sak meniko kajian akbar ingkang badhe 650 yang hadir waktu itu. Badhe dipun wedharaken Kiai Haji Samsudin Asrori, SPD, MPDI, LC Al-Hafid, keturunan Kiai Solo saking Kiai Slamet saking Solo. Wah, itu kalau diaminkan orang saya langsung wah ya. Coba. Itu ketika ketemu Pak Haji yang kaya raya itu, ada satu poin penting yang amat sangat mendasar dalam kehidupan kita. Apa Pak? Dia meminta kepada Allah pada satu sisi, pada sisi yang lain menanam kepala kerbau, meminta pada Tuhan yang lain. Ada unsur kesyirikan. Ingat, di zaman fitnah, di akhir zaman, jangan sampai menduakan Allah. Istiqamah, Allah, rumah Allah. Ini kemenangan, ini kesuksesan, ini kejayaan, ini kemuliaan. Siapapun yang menduakan Allah sengsara. Dan saya bertanya pada emak-emak, apa di antara yang hilang dari Kiai, dari Pak Haji yang telah menanam kepala kerbau itu? Ternyata Pak, emas antam batangan sebanyak 300 batang. Saya awalnya nanya, apa segede-gede ini? Kata ibu-ibu, boten Pak Yai, niku namung tipis, segede tasnya sampean segini. Sebanyak 300. Ada orang Madiun ini yang punya emas batangan sebanyak 300 batang. Maju ke sini, gantiin. Ada? Gak ada. Itu istrinya Pak Haji yang kaya raya itu punya emas batangan sebanyak 300 batang. Gara-gara sepele seorang haji yang telah melaksanakan solawat sebanyak 6.000 dalam sehari semalam, 6.000 kali solawat. Solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sebanyak 6.000 kali sehari semalam sejak jam 2:30 sore sampai 10:30 malam hari. Itu Pak Haji. Solawatnya luar biasa Pak. Tapi banyak maaf, solatnya sepekan sekali. Kalau Jumatan. Menurut cerita warga lagi-lagi, saya tidak membuat fitnah, tidak membual, karena cerita warga ini banyak yang mengisahkan seperti itu. Bahkan Pak Haji kalau manggil anak buahnya bukan nama aslinya. Orang sana namanya Muhammad Toha, namanya Jibril, namanya Mikail, namanya Abdurrahman, Abdurrahim. Tapi Pak Haji bos tambang pasir ini kalau manggil anak buahnya su, endi su, rik, endi rik, nyet, endi nyet, tung, endi tung. Jadi nggak ada nama baiknya. Hampir semua orang yang saya jumpai goro-goro wong iki. Gara-gara dia penyebabnya rumah kami hancur, tanaman-tanaman kami luluh lantak. Naudzubillah wal billah. Sepele, cuma gara-gara kesyirikan satu orang membuat kehancuran satu penduduk bumi. Curah Koboan, Kampung Renteng. Habis itu kampung. Ya? Maka di zaman yang penuh fitnah ini, walaupun kita punya kekayaan luar biasa, jangan meminta pada manusia, minta pada Allah saja. Ya Allah, Ar-Razzaq, Engkau Maha Pemberi rizki. Al-Ghani, Engkau Maha Kaya Raya. Gantungkan pada Allah saja. Susah Pak Ustadz, minyak goreng susah. Cari sopo minyak goreng susah. Datang ke Lumajang, panjat kelapa, kelapa kering banyak. Itu ke orang sana bikin minyak kelapa itu, minyak goreng dari kelapa, banyak banget. Diaduk, ditiriskan jadi minyak goreng. Itu ada yang menggumpal namanya bolondo. Makan ketan pagi hari, sarapan ketan anget, sudah dijojoh-jojoh ketannya jadi lumer, makannya pakai bolondo.
Pagi hari di Lumajang itu paling enak saya rasakan makan di sana. Setiap pagi. Subhanallah. Dan minyak goreng nggak habis-habisnya di negeri kita ini. Kalau ada kisah viral sekarang kok katanya Indonesia kurang minyak goreng, itu dari mana kisahnya? Namanya minyak goreng itu full di negeri kita ini, Pak. Ya, kelapa itu banyak sekali di Jawa Timur, Lumajang itu. Kelapa sawit di Sumatera itu nggak ada habis-habisnya di negeri kita ini. Kemana minyak gorengnya? Wallahu a'lam bishawab. Mintanya pada siapa? Jangan minta pada manusia. Jangan minta pada Pak Kepala Desa. Jangan minta pada Pak Camat. Jangan minta Pak Bupati. Jangan minta Pak Gubernur. Jangan minta Pak Presiden. Gak bisa memberi apa-apa. Mintanya kepada Allah saja. Ya Allah, susahnya nyari minyak goreng saat ini. Datangkan dan kirimkan minyak goreng yang lain lebih hebat, yang lebih murni daripada yang kami dapatkan sehari-hari. Bagimu amat sangat mudah ya Allah mendatangkan minyak goreng. Semudah Engkau mengatur miliaran planet di muka bumi ini. Gampang. Sayangnya umat ini di zaman akhir zaman ini kurang yakin dengan Allah. Ya, seperti Pak Kaya Raya tadi, Pak Haji Kaya Raya. Sudah kaya raya, punya 300 batang emas antam, perhiasan istrinya, ternyata masih kurang. Kirimkan pasir lain yang lebih banyak lagi. Yo, dikirim cash oleh Allah. Tenggelam itu tambang pasirnya. Bahkan anak kandungnya pun tertanam hidup-hidup lahar panas. Juga anak mantunya tertanam hidup lahar panas. Kisah 3. Jangan menggantungkan sesuatu kecuali kepada Allah saja. Jangan menggantungkan sesuatu kepada yang selain Allah SWT. Jangan menggantungkan persoalan hidup ini kepada selain Allah. Kepada Allah saja. Kisah 3. Kisah 4 namanya Pak Roh. Pak Roh itu orang sederhana. Tukang panjat pohon kelapa, buruh panjat kelapa. Saya cari Pak Roh ini. Ketemu satu kampung Renteng, satu kampung dengan Pak Haji yang kaya raya tadi. Ini kompleknya Pak Roh, ini pekarangannya. Pak, rumah sebelahnya Pak Roh ini hancur, kena lahar panas. Warnanya abu-abu. Belakangnya hancur, samping kirinya hancur. Bahkan depan rumahnya ada truk dam tertanam 8 meter truk dam. Lazis Basnas yang ada di Lumajang pernah bikin videonya dari Kemenak. Video YouTube tentang rumah Pak Roh yang masih utuh. Saya pun bikin short video pendek. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Asrori, saya relawan SAR UNS dan Muslim Charity. Saat ini berada di posisi rumah Pak Roh Hadi. Di mana rumah Pak Roh ini adalah rumah yang masih benar-benar bersih. Tidak ada satupun butir debu erupsi yang nyangkol di rumahnya. Kita lihat tanaman di sebelah saya ini, ada pohon kelapa yang masih hijau royo-royo, ada pohon jambu air yang buahnya masih ranum, ada pohon jeruk, semuanya masih hijau. Bahkan kolam ikan di samping rumah Pak Roh ini masih ada ikannya, airnya jernih. Sementara sebelah kanannya rumah hancur, belakang hancur, samping kiri hancur, depan hancur. Ada amalan istimewa apa Pak Roh masih seperti itu? Istiqamah dalam hal apa? Allah taqafu wa la tahzan. Gak sedih, gak berduka Pak Roh ini. Amalannya apa Pak? Ternyata Pak Roh ini pemanjat pohon kelapa. Kalau sudah manjat kelapa, adzan zuhur, hayya 'alas shalah. Pak Roh pulang, mandi, turun dari pohon kelapa, lalu adzan di musola samping rumahnya. Hayya 'alal falah. Beliau ajak anaknya, ajak istrinya untuk sholat. Saya tanya, Pak, kok begitu menjaganya sholat itu kenapa toh Pak? Jawabannya apa? Saya cuma tahu dari kiai saya dulu di Madura, kalau hayalah sholat, yuk menuju pada Allah. Saya kan hanya pengen mati hidup ini. Dan saya lihat ternyata tetangga saya tertanam lahar panas. Melonyoh sedoyo Pak Yai. Melonyoh, tahu melonyoh Pak? Jadi mulai dari ujung kaki sampai leher ini melonyoh semuanya. Dan itu di rumah sakit terbaring. Sedih saya melihatnya. Subhanallah. Saya hanya ingin menuju Allah saja. Hayya 'alal falah. Saya pikir kalau al-falah itu Mas Pak Yai, itu adalah artinya yuk kita beruntung. Yuk kita sukses. Yuk kita kaya. Yuk kita sehat. Yuk kita makmur. Itu al-falah.
Kiai saya di Madura mengartikannya al-falah sukses, al-falah beruntung, al-falah kaya raya, al-falah sehat walafiat. Saya kejar, akhirnya setiap waktu sholat saya selalu menjaga 5 waktu sholat berjamaah. Sekarang penduduk bagaimana Pak? Hari ini sholat bisa berjamaah baik-baik. Jarang Pak. Duhur masih di ladangnya, nyangkul, tanggung, cip leputan lumpur, nanti aja. Begitu asar baru pulang capek, nunggu agak sore dikit baru mandi, keringatnya masih banyak. Begitu udah bilang maghrib, malah kok peteng men ngantuk, moto bleret turu. Ya. Lupa. Pak Roh tidak, 5 waktu berjamaah terus bersama anak istrinya. Cari, Pak Roh masih hidup sebabnya. Kampung Renteng, sekarang beliau di pengungsian. Subhanallah, sholat 5 waktu ini keberuntungan bagi Pak Roh luar biasa. Rumahnya Pak, utuh, tidak sama sekali kena erupsi sedikit pun di pekarangan rumahnya. Subhanallah. Ternyata kalau ba'da asar, Pak Roh ini ngajarin ngaji anak-anak. Anak-anak, ngaji, menjaga huruf-huruf Al-Quran. Ingat adik-adik, menjaga huruf Al-Quran. Memahami makna dari Al-Quran. Terus mengulang-ulang karena satu hurufnya 10 pahala kebaikan. Ihfadillah tajidhu tujahaka, kata Kanjeng Nabi. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan apapun yang kau mau. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, jaga ayat-ayat Allah, jaga sholat 5 waktu di rumah Allah, engkau akan mendapatkan apapun yang kau pinta. Allah akan beri semuanya. Subhanallah. Kata Pak Roh, saya dinasihatin Pak Roh. Subhanallah, terima kasih Pak Roh sudah nasihatin saya. Alhamdulillah saya bersyukur ke Pak Roh. Terjaga rumahnya. Ikan masih hidup di samping rumahnya. Tidak sebutir pasir pun erupsi yang nempel di genting rumahnya. Padahal sebelah kanan, kiri, belakangnya hancur berantakan. Bahkan kandang dombanya Pak. Kandang dombanya 24 ekor. Saya tanya, kalau domba-domba yang masih hidup itu, domba kami. Dan alhamdulillah di saat domba yang lain terpanggang hidup-hidup oleh lahar panas, kena erupsi, domba saya 24 masih utuh, hidup, mengembik dan makan rumput tegar. Dan rumput situ gak ada sama sekali kena lahar erupsi. Subhanallah. Saya tanya pada teman-teman SAR UNS, Pak Yai, secara ilmu geologi, fisika, itu Gunung Semeru, oke, saya ngikutin. Namanya saya juga orang gak paham fisika. Erupsi itu kan dari sana Gunung Semeru Pak Yai. Ya. Terus pertama kali menghantam jembatan perbatasan antara Lumajang dan Malang. Namanya jembatan Perak. Terhantam erupsi. Jebol. Jebol itu jembatannya. Maka wajar kalau rumahnya Pak Roh ini. Nah, syukur. Wajar kalau rumah Pak Roh itu tidak kena lahar erupsi. Karena erupsinya udah ngantem jembatan. Secara ilmu fisika ya ke samping kanan dan kiri. Setelah sampai di Kampung Renteng dari Curah Koboan itu, ternyata kena dam-dam, ya, beton-beton, tambang pasir Pak Haji yang kaya raya itu. Sehingga lumpur panasnya menyingkap lagi ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Maka wajar rumahnya nggak kena. Belum lagi truk-truk yang jumlahnya ratusan itu semuanya menghalangi. Wajar dong kayak gini. Saya bilang, itu secara apa? Secara ilmu geologi fisika Pak Yai. Pret! Saya bilang Pak, saya betul bilang gitu, teman relawan sampai kaget. Saya bilang, pret! Saya ini ustadz, saya ini belajar di pesantren. Alhamdulillah nggak nyebut saya ini muridnya Ustadz Joko Madiun. Ya. Kalau nyebut itu mungkin takut semuanya. Saya bilang saya ini santri, saya ini nyantri bertahun-tahun sejak 92. Ini namanya ayatul rahman fi musibati Semeru. Apa itu Pak Yai? Tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala yang maha pengasih diberikan pada kita biar kita belajar, ngambil pembelajaran dari sini. Ada amalan istimewa pasti dari Pak Roh ini. Amalan apa? Ini yang memberikan pelajaran pada kita. Kenyataannya Pak Roh ternyata buruh yang sederhana. Qanaah dengan yang pemberian Allah Ta'ala seberapapun. Gak pernah rakus dengan dunia. Qanaah banget orangnya. Gak minta banyak-banyak dalam hidupnya.
Bahkan waktu pesta 4 hari 4 malam, Pak Roh bilang begini, ngapunten Pak Haji, kula namung tiang alit. Boten sah ikut pesta-pesta ngoten niku mawon. Kula tak ngurusi lari-lari ngaji teng omah kula mawon. Itu kata Pak Roh. Jadi sederhana, qanaah, hanya mengajarkan ayat Allah, memakmurkan masjid dengan 5 waktu, itu ternyata rahasia istiqamah dari seorang Pak Roh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat selalu datang bertubi-tubi padanya, membisikkan alla takhafu, kau jangan takut dengan urusan dunia, wala tahzanu, jangan khawatir bersedih duka dalam urusan dunia. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, sudah dikabarkan kabar berita untuk kamu nanti akan kembali ke surga Allah Ta'ala, tempat kembalimu. Subhan. Apa istiqomah itu kalau begitu? Bapak, ibu sekalian, adik-adik sekalian. Istiqomah itu sederhana ternyata. Kalau saya simpulkan dari semuanya, menjaga sholat 5 waktu dan menyebut nama Allah berulang-ulang di rumahnya, yaitu masjid. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah Allah Ta'ala ini diizinkan oleh Allah untuk disebut namanya, ditinggikan namanya, disuarakan dengan suara yang lantang. Allahu Akbar. Disuarakan dengan lantang, Pak. Subhanallah, la ilaha illallah dalam kalimat adzan. Bukan malah justru ditinggalkan suara adzan. Bukan malah justru disimpan suara adzan. Justru malah diperbanyak suara adzan. Diperbanyak menyebut nama Allah di rumah Allah. 2 saja kesimpulannya. Siapapun yang ternyata sholatnya tepat 5 waktu berjamaah di zaman akhir penuh dengan fitnah ini adalah keberuntungan, kemuliaan yang luar biasa. Dan saya berkumpul dengan banyak orang ketika di tsunami juga begitu, ketika di Lombok Palu begitu, di Jember begitu, kemudian di Padang juga begitu, gempa Padang juga begitu, gempa Jogja demikian pula, hampir semuanya di Merapi sama. Semuanya sepakat bahwa istiqomah itu siapa yang menegakkan Islam, menegakkan sholat, dialah yang menegakkan Islam. Sebagaimana Nabi sebutkan, as-sholatu aimaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, dialah yang menegakkan Islam. Waman tarakaha, adapun yang sengaja meninggalkan sholat, berani meremehkan sholat, menyanyiakan waktu datangnya sholat, faqad hadamaddin, dialah penghancur Islam. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita ajak anak kita ini untuk memaknai Isra Mi'raj hari ini, ya, kiat agar kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan umat sedemikian rupanya. Gak usah lihat lagi, Mas, sampean mau sholat di masjid mana? Oh, saya karena NU, saya masjid NU. Gak usah. Saya MTA, saya harus sholat di masjid MTA. Gak usah. Namanya sholat kalau itu ada masjid satu kaum, entah itu MTA, NU, Muhammadiyah, Persis, apapun namanya, sholat di kaum kumpul itu ada masjid, di situ semuanya berkerumun. Di situ berjamaah. Jangan beda-bedain. Itu ilmu kami waktu kami masih menjadi anggota pramuka. Bapak-bapak ada yang hafal dasar dharma pramuka? Hah? Ada orang pramuka di sini? Adik-adik ikut pramuka enggak? Ustaz, sini ada pramuka atau kepanduan Islam? Kepanduan belum ada. Wah, harus undang saya untuk belajar pramuka ini kayaknya nih. Mestinya ada Mas Izzuddin yang bisa ngajari kepanduan Islam. Adik-adik dengarin. Sebelum Ustaz hafal Quran tahun 98, Ustaz ngapalin Quran 30 juz, sekali duduk 15 juz, kemudian sekali duduk 15 juz, kemudian ditunggu sama Kiai Al-Masrur Demak untuk 30 juz sekali duduk. Ustaz sakit, jadi nggak bisa sekali duduk 30 juz. Sampai hari ini Ustaz bicara, belum bisa sekali duduk 30 juz. Sebelum itu Ustaz sudah hafal namanya dasar dharma pramuka. 10 dasar itu 10. Jadi kalau di alun-alun Karanganyar dulu ketika saya menjadi pramuka kecil, Pak, ini khusus masalah hidup berkemanusiaan ya, karena tadi Allah hidup berkemanusiaan dalam sholat kita ini jangan mengenali lagi, kok ini NU ya, kok MTA, jangan. Saya anak kecil, anak pramuka aja sejak dulu sudah diajarkan begini.
Dasa Dharma Pramuka. Itu saya ucapkan di alun-alun Kabupaten Karanganyar ketika upacara Hari Pramuka 14 Agustus tahun 91. Jadi lari dari ujung alun-alun Karanganyar sampai di depan Bapak Bupati. Lapor Samsudin Asrori, pengucap Tek Dasa Dharma telah siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Nah, itu saya kecil waktu itu. Usia saya mungkin waktu 13 atau 14 tahun. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, setelah itu baru lapor. Membaca teks Dasa Dharma telah selesai, laporan selesai. Laporan terima, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Nah, lari lagi ke ujung alun-alun. Coba lihat tadi. Dari 10 dasar dharma itu saya dalam hidup saya sejak kecil SD ngapalin itu, SMP saya menjadi pembaca teks ikrar di alun-alun itu, tidak pernah saya membedakan orang satu yang lain. Banyak maaf, termasuk teman-teman kan teman saya banyak yang di Kodam ya. Teman saya di Kodam, di Polda tadi saya ceritakan pada Bapak yang dari Polsek. Saya tunjukin juga foto-fotonya. Sekarang di Papua banyak teman-teman SMP saya sebangku, ya. Mayor Jenderal, mereka di Angkatan Laut banyak, mereka di Angkatan Udara, mereka di Polda, mereka ada di Densus 88 ya teman-teman. Itu semuanya teman-teman pramuka saya. Tidak membedakan. Bahkan teman selalu telepon. Hari ini tadi saya share foto dengan Bapak kajian di Madiun. Gitu. Teman-teman udah Masya Allah. Salam buat Bapak yang dari Koramil. Salam buat Bapak yang dari Polsek. Saya nggak nyangka Bapak kepala desanya masih muda. Saya pikir ya wali santri atau ustadz muda gitu. Ternyata Bapak kepala desa. Karena saya izin selfie. Dan saya izin selfie dan gitu. Coba Pak. Buat apa hidup kita ini bedain antara satu yang lain? Di zaman penuh fitnah ini anak-anak, jangan pernah bertanya kau pakai bendera warna apa, kau bersama dengan kiai siapa, nggak perlu. Tanggalkan semuanya. Kita orang Islam, kita mencintai saudara kita persis seperti mencintai badan kita sendiri. Betul nggak Pak? Harus. Ustadz, saudara kita Hindu, loh. Teman saya yang pendeta ketika malam Natal, namanya pendeta Matius, namanya pendeta Franky, namanya pendeta Utu Tadaini dari Papua. Dia bilang gini, Assalamualaikum, salam bilang gitu. Kak Ustadz, siap, gimana Kak Pendeta? Hari ini saya heran, kenapa ya banyak kiai kok ngajak santri-santrinya masuk gereja? Loh, saya pikir dari Anda yang pendeta. Oh enggak, seng. Kata mereka, seng itu tidak. Seng, tidak. Kami tidak meminta seperti itu. Kata Pak Kak Ustadz, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kata Pak Ustadz, masjidmu masjidmu, gerejaku gerejaku. Kata Pak Ustadz, viharamu viharamu, masjidku. Kok kenapa kiai-kiai kok ngajak santrinya masuk gereja? Coba, pertanyaan besar bagi hidup saya. Kenapa ada kiai ngajak santrinya masuk gereja? Dan ketika di gereja itu, santrinya pakai jubah, pakai sarung. Karena kami di Komite Nasional Anti Pemurtadan KNAP bersama Ibu Irina Handono. Saya di Nasional bersama Ibu Irina Handono, bersama Ibu Dewi Purnamawati juga. Itu membawa video lebih dari 30 video malam Natal 25 Desember. Anak-anak santri masuk gereja membawa rebana. Tola'al badru alaina, yang disambut pendeta dan kiainya. Saya bilang, maaf Kak Pendeta, Tola'al badru itu adalah ungkapan syair yang mulia menyambut kedatangan Nabi yang mulia, Nabi kami Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Kenapa ini kok menyambut pendeta dan kiai?
Justru kami yang bertanya pada Anda, wahai Kiai. Kenapa Kiai kok ngajak ke gereja dengan tolak al-badri? Kami tidak ada itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah toleransi. Jadi toleransi itu Pak, bukan anak kita ini diajak masuk gereja, besoknya diajak masuk masjid. Enggak. Mereka pun meyakini, gerejaku biar kami makmurkan, masjidmu makmurno dewe ngono lho. Jangan kok orang memakmurkan masjid aja gak, gereja malah dimakmurke piye? Kan agamanya Islam. Ini kata teman pendeta. Ya. Jadi Allah hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Allah, rumah Allah, jaga rumah Allah. Solat dan menyebut nama Allah berulang. Kalau enggak kita siapa lagi? Intinya cuma dua, sebut nama Allah berulang-ulang, sebut nama Allah berkali-kali, sholat tepat waktu. Yang ini harus kita terapkan di anak-anak kita. Kalau itu insya Allah dikatakan kita akan terbebas dari fitnah akhir zaman. Selama umat Islam ini masih dipaksakan sholat, masih malas menyebut nama Allah, masih banyak menggantungkan hidup pada manusia, jangan pernah harap kita ini akan terhindar terbebas dari fitnah akhir zaman. Pak, menemui saya seorang laki-laki. Saya praktekin Pak, jalan pada saya itu nuntun istrinya. Ayo dek. Pada 4 Desember itu istrinya kehamilannya sudah 9 bulan. Saya datang Januari Pak. 4 Desember itu peristiwa, di Januari saya datang. Dia datang bawa istrinya, dituntun istrinya. Hamilnya sudah 9 bulan lewat, hampir 10 bulan. Yai, saya Abdurrahman Yai. Saya nyantri Yai 9 tahun. Tapi Yai, tolong doain istri saya. Sudah hampir 10 bulan ini belum bisa lahir. Karena kondisinya katanya posisinya melintang. Kalau operasi sesar, kondisi kayak gini rumah kami hancur. Kami bisa selamat aja kami bersyukur. Yai tolong doakan. Saya doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong diaminkan. Apa kata dia? Maaf Yai, semua Kiai yang doain istri saya itu tangannya dipegangkan ke perut istri saya. Mbok tangan Kiai juga megang perut istri saya. Aku rasanya piye yo. Mikir juga Pak, sudah pakai dasternya kecil sumpek banget, agak naik ke atas karena perutnya gede. Sudah hampir 10 bulan Pak. Saya pegang akhirnya, pakai surban saya wel-wel gini, saya pegangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar agak sakti dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doain. Apa katanya? Terima kasih Yai, mudah-mudahan waktu dekat bisa lahir dengan selamat. Saya mau tanya sama sampean, 9 tahun nyantri di mana? Madura saya nyantri. Oh di Madura. Amalan istimewa apa? Biar membuat lahirnya cepat. Ayo, punya amalan istimewa apa? Sedekah, dereng saged Yai. Sholat 5 waktu. Nah, niku Yai, nangis dia Pak. Jeh niku Yai. Kok jeh niku gimana? Mas Abdurrahman, amalan istimewanya apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Itu pantangan saya Yai. Sampai hari ini walaupun saya dulu nyantri 9 tahun, saya ini kaki kalau melangkah ke masjid berat Yai. Saya belum pernah sholat sejak pulang nyantri nikah sama istri ini. Sampai hari ini saya belum pernah sholat sama sekali. Bagi saya itu sudah ambiar Pak, remuk bumi ini. Saya udah hampir gak mau bicara. Oh, nyantri 9 tahun berarti usia berapa itu? Berapa itu? Kalau SMP berarti 14 tahun tambah SMA 3 tahun berarti sudah berapa itu? 17 tahun ditambah lagi 3 tahun, 9 tahun dia nyantri. Tidak sholat sama sekali Pak. Sejak saat itu saya bikin kajian sholawat rajin sekali, sholat sepekan sekali. Sejak saat itu. Ya Allah, ternyata orang-orang ini rajin sholawat sampai 6.000 kali sehari semalam, tapi sholatnya cuma hari Jumat saja. Saya bilang, kalau anakmu pengen lahir lancar, kalau istrimu nanti segera terlahir dengan selamat, kalau kamu nanti diberikan barokah, anak keduamu baik-baik saja, kamu sholat. Mulai dari sekarang, sholat. Ayo sholat. Alhamdulillah Pak, saya pulang, itu cuma 7 hari saya di sana, saya pulang, 2 hari saya istirahat di kampung saya, ditelepon. Assalamualaikum Pak Yai, alhamdulillah, jam kalih dalu, kulo tahajud, anak kulo lahir,
jaler male, kula nyuwune wadon Yai. Kok sampean doake kok madon, ampun dikasih wadon, jaler mawon. Lah, yang ngasih bukan saya. Lahirnya apa operasi? Boten Yai, lancar, selamat, bersyukur. Coba Pak, dia sedih nangis gara-gara lahirnya laki-laki, anak nomor 2. Bukan karena lahir selamat, dia nangis bahagia, enggak. Maknanya apa? Di negeri kita ini masih banyak orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Apalagi yang meremehkan sholat. Apalagi yang dengan sengaja mengurangi waktu sholat. Bahkan berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang sedang sholat. Maka kembalikan pada fitnah akhir zaman tadi. Kalau kita kuat sholatnya, tepat waktunya, mantap kita ini menghadap Allah Ta'ala dengan sholat di waktu kita, insya Allah aman kita ini daripada fitnah akhir zaman. Yang kedua, sebut nama Allah banyak-banyak. Mengulang-ulang menyebut nama Allah. Jangan lupa doa terbaik untuk orang tua kita ini harus kita selalu santumkan. Ingat kisah 4 tadi. Saya membawa 6 ya. Kalau intinya cuma 2, 6. 1, anak kecil mengajarkan tauhid, hanya Allah saja. Yang kedua, masjid ternyata tempat paling mulia di muka bumi. Yang ketiga, ternyata kisah seorang yang cinta pada ibunya melebihi daripada cintanya pada nyawanya sendiri. Ibu Rumini tadi. Yang keempat adalah bagaimana kita nggak boleh melakukan kesyirikan apapun menduakan Allah Ta'ala. Sebagaimana Pak Haji yang tadi akhirnya seluruh kekayaannya lenyap ditelan lahar panas. Termasuk anak tercinta dan menantu. Yang keempat, yang kelima, bagaimana kita ini setelah kita berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan, belajar di Pak Roh yang qanaah dengan harta benda yang sedikit. Jangan terlalu rakus dengan dunia. Ya? Dan berusaha belajar di Pak Roh apa? Menjaga sholat 5 waktu dan mengajarkan Al-Quran setiap waktu per huruf diajarkan pada orang sekitar kita. Kiranya itu saja yang bisa saya uraikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kita tetap istiqamah seperti yang diminta oleh Allah, yaitu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga tempat kembali bagi orang yang istiqamah, tidak ada rasa takut dan khawatir dalam kehidupan dunia, tidak ada kecemasan nanti di akhirat, tidak ada rasa was-was karena dia telah yakin Allah lah maha segala-galanya yang akan melindungi kita, menaungi kita insyaallah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang istiqamah sampai akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dhanbin wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.